Aksinya terpergok warga seorang pria yang hendak mencuri mesin outdoor AC di ruko Jalan Gatot Subroto, Medan, nekat melompat turun dari ruko berlantai 5. Dengan lincah, pelaku pindah dari satu gedung ke gedung lainnya tanpa memakai alat pengaman. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap saat terjebak di sekolah tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku ternyata merupakan residivis pencuri mesin outdoor AC yang sudah 3 kali beraksi. Untuk pelaku ini, kalau seperti yang kita lihat di video viral itu, bagaimana pelaku ini caranya turun dengan melompat, ini memang sangat nekat ya, sangat membahayakan sekali dengan ketinggian kurang lebih 40 meter ya dari atas, ya tidak ada pengaman langsung, ini sangat nekat sekali. Pelaku kini masih diperiksa di Mapolsek Medan Helvetia. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dua pelajar sekolah menengah pertama melakukan duel maut di Jalan Kali Baru Timur 2, Cilincing, Jakarta Timur. Duel kedua pelajar ini ditonton kelompok mereka masing-masing dan tidak ada yang memisahkan. Satu pelajar berusia 16 tahun tewas dengan luka di pangkal paha kiri terkena sambetan senjata tajam. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Pelaku yang berusia 14 tahun ditangkap polisi. Duel dipicu saling ejek dan ditantang di media sosial. Permulaan itu diawali dari saling ejek antar pemuda di media sosial. Ya, kebetulan para pemuda-pemudi ini masih dalam satu lingkungan sehingga janjian di lingkungan tersebut dan melakukan perkelahian tersebut. Barang bukti jaket senjata tajam diamankan polisi. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Menghindari razia begal polisi, sejumlah pengendara nekat melawan arus di Durensawit, Jakarta Timur. Gara-gara palang pintu rusak, truk box dan sepeda motor dihantam kereta api Pangrango di Sukabumi. Satu korban meregang nyawa. Angkatan Udara Zionis Israel menghancurkan dan membunuh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Israel mengklaim telah membunuh puluhan pejuang Hizbullah. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran pabrik plastik di permukiman padat di Medan, Sumatera Utara. Sementara di Tangerang, Banten, kebakaran lapak limbah drum bekas bahan kimia menyebabkan ledakan. Warga panik saat kobaran api melahap pabrik pengolahan dan daur ulang plastik di tengah permukiman di Kelurahan Kedai Durian, Medan, Johor. Petugas damkar terkendala saat menjangkau titik api. Kebakaran terjadi saat pabrik tutup. Besarnya kobaran api membuat sejumlah rumah warga di sekitar pabrik ikut terdampak. Mencegah aksi kriminal, 4 akses jalan di sekitar pabrik ditutup sementara. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan miliaran rupiah. Sementara itu, di Tangerang, Banten, lapak limbah drum bekas bahan kimia dan karet di Kecamatan Curug terbakar. Beberapa kali terjadi ledakan hingga membuat warga panik. Api cepat membesar akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar.
6 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi, namun sumber air yang jauh dari lokasi membuat petugas kewalahan. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengantisipasi aksi begal yang kian marak, polisi merazia pengendara di Durensawit, Jakarta Timur. Sejumlah pengendara melarikan diri saat dihentikan polisi. Sejumlah pengendara motor memutar balik dan kabur saat dihentikan polisi yang melakukan razia pemeriksaan barang bawaan di Jalan Raden Inten, Durensawit, Jakarta Timur. Satu persatu kendaraan beserta barang bawaan termasuk isi bagasi diperiksa oleh polisi. Dalam razia, polisi tidak menemukan adanya benda terlarang seperti senjata tajam maupun senjata api. Ya, terima kasih. Kami melaksanakan kegiatan razia stasioner untuk antisipasi begal, narkoba, curanmor, kemudian tawuran, sehingga masyarakat yang melintas di Jalan Raden Inten, Kecamatan Durensawit ini bisa merasa nyaman, aman, kondusif. Razia untuk mengantisipasi adanya aksi begal yang rawan terjadi saat dini hari. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bus pengangkut puluhan jemaat gereja terbalik di kawasan wisata Pantai Melur, Batam, Kepulauan Riau. Akibat kecelakaan, 1 tewas dan puluhan penumpang lain luka-luka. Sini aja. Ada lagi nggak, Pak? Bus pariwisata yang mengangkut puluhan jemaat gereja HKBP Tembesi Indah Batam terbalik saat akan memasuki kawasan wisata Pantai Melur, Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek parah. Warga yang berada di sekitar lokasi mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Saat penumpang luka parah akibat terjepit bangku penumpang, sempat dirawat namun akhirnya meninggal dunia. Sementara belasan korban lain termasuk pengemudi bus mengalami luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Hasil pemeriksaan sementara, bus diduga mengalami remblong saat melewati jalur curam dan menikung. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani Polresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Gara-gara palang pintu rusak, truk box dan sepeda motor dihantam kereta api Pangrango di perlintasan jalan alternatif Karangtengah, Sukabumi, Jawa Barat. 1 orang tewas dan 2 korban lainnya terluka. Warga di wilayah desa Karangtengah Cibadak, Kabupaten Sukabumi heboh karena telah terjadi tabrakan maut antara kereta api Pangrango jurusan Sukabumi Bogor dengan sebuah truk box di perlintasan jalan alternatif Karangtengah, Kampung Babakan. Bahkan 1 sepeda motor juga ikut terhantam oleh truk box yang terpelanting karena dihantam kereta api tersebut. Peristiwa ini menyebabkan pengendara sepeda motor yang bernama Dodi tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara seorang warga dan sopir truk luka berat. Proses evakuasi korban tewas berlangsung dramatis. Petugas yang dibantu warga mengalami kesulitan lantaran jasad korban tertimpa badan truk dan berada di bawah kolong truk. Setelah proses evakuasi selama setengah jam, jasad korban berhasil dikeluarkan dan langsung dibawa ke RSUD Sekarwangi. Kejadian ini disebabkan karena palang pintu yang sudah 2 tahun dibangun tidak berfungsi sehingga pengendara tidak mengetahui adanya kereta api yang melintas. Warga Karangtengah meminta kepada PT KAI agar segera memfungsikan pintu perlintasan tersebut karena sering memakan korban jiwa. Kejadian ini menyebabkan perjalanan kereta api menjadi terganggu karena kereta api sempat berhenti sebelum akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi gosong di gorong-gorong Kalian Kapel di Pademangan, Jakarta Utara. Di dekat tubuh korban ditemukan gulungan kabel listrik.
Kita nyari tali dulu aja. Penemuan mayat pria tanpa identitas di dalam gorong-gorong galian kabel gegerkan warga Kampung Bandan, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Warga berusaha mengevakuasi jasad dari gorong-gorong. Saat dievakuasi, tubuh korban yang diperkirakan berumur 40 tahun dalam keadaan gosong, kulit terkelupas. Korban ditemukan oleh petugas PPSU saat membersihkan sampah di jalanan. Di dekat tubuh korban juga ditemukan gulungan kabel listrik. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus pembunuhan pemirsa. Seorang wanita ditemukan tewas dengan luka jeratan di bagian leher di rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Polisi menangkap pelaku pembunuhan yang ternyata suami siri korban. Warga gang permukiman padat penduduk Jalan Padamulya 7, Tambora, Jakarta Barat dihebohkan dengan peristiwa mendapati sesosok mayat perempuan Romdanah atau biasa akrab dipanggil dengan Iyung, usia 37 tahun, ditemukan tewas di kursi ruang tamu rumah. Kondisi korban meninggal dunia dengan kondisi leher terjerat kain spray. Peristiwa ini terjadi saat anak korban yang masih berusia 5 tahun mendatangi adik ipar korban dan memberitahu bahwa ibunya telah meninggal dunia. Petugas kepolisian sektor Tambora turut berada di lokasi ini langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Tidak butuh waktu lama, kurang dari sehari pembunuh Iyung ditangkap tanpa perlawanan. Sebelum terjadinya pembunuhan antara korban dan pelaku sempat terlibat keributan cekcok mulut yang berujung tewasnya korban. Anaknya itu ada di depan rumah situ tuh 2 orang, yang cewek cowok. Terus yang cowok itu mudak saya, kirain kan mau ikut ya. Terus kenapa Rafa? Terus kata dia mama meninggal. Meninggal kenapa? Sama ayah dicekek pakai kain, kenceng, hidungnya berdarah. Terus di mana mamanya? Ada di ruang tamu di bangku lagi duduk. Coba dibuka, aku panggil dia, suruh lihat. Ternyata benar dia lagi duduk ya, setengah duduk. Tapi tangannya udah ngegelantung gitu. Suaminya sendiri sih, itu dugaan sih. Cekcok lah biasa, mulut Pak. Dari keterangan saksi, tetangga maupun adik dari korban, untuk pelaku dan korban itu sering terjadi cekcok dalam rumah tangga. Dan kemarin malam pun sempat ada cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku berinisial siapa, Mbak? Untuk pelaku berinisial ES dan berumur 31 tahun. Dan untuk motifnya dari pembunuhan tersebut masih kami dalami. Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Tambora. Pihak kepolisian masih mendalami motif terduga pelaku yang tega menghabisi nyawa istri sirihnya sendiri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pemuda kritis usai dianiaya dengan senjata tajam oleh 3 temannya di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi masih memburu ketiga pelaku. Aksi penganiayaan seorang pemuda terekam CCTV di Jalan Kapuk Swadaya, Cengkareng. Penuh amarah ketiga pelaku menganiaya korban secara membabi buta. Usai menganiaya, ketiga pelaku yang merupakan teman korban kemudian kabur. Korban luka parah dibawa warga ke RSUD Cengkareng. Polisi telah mengantongi identitas ketiga pelaku dan kini melakukan pengejaran. Sementara itu pemirsa, polisi masih memburu pelaku penculikan dan penyekapan seorang wanita di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya polisi berhasil menemukan korban dalam kondisi mengenaskan setelah diculik dan disekap selama 3 tahun yang diduga dilakukan oleh kekasihnya. Kasus penyekapan seorang gadis muda di kawasan Rancaikek, Kabupaten Bandung selama 3 tahun mengundang perhatian publik. Kasus yang sempat viral di media sosial ini menjadi fokus penyelidikan kepolisian.
Setelah korban ditemukan dalam keadaan hidup dengan kondisi yang mengenaskan, fokus penyelidikan kini diarahkan pada pengejaran pelaku yang diduga bertanggung jawab atas penyekapan tersebut. Dari hasil pemetaan dan penyelidikan sementara, pelaku diketahui kerap berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, polisi hampir berhasil menangkap pelaku, namun pelaku kembali lolos dari penyergapan. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Sebelumnya korban ditemukan pada 10 Juni lalu di sebuah kontrakan di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan, yakni penuh luka akibat penganiayaan. Bahkan mulut dan mata kanan korban terluka sangat parah. Pihak keluarga mengaku sudah 3 tahun kehilangan komunikasi dengan korban. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwan Pangestu, iNews melaporkan. Kasus penyekapan seorang gadis muda di Rancaekek, Kabupaten Bandung selama 3 tahun sangat memprihatinkan. Anggota DPR RI Atalia Praratya mengunjungi korban yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Anggota DPR RI Atalia Praratya mengunjungi seorang gadis korban kasus penyekapan selama 3 tahun oleh kekasihnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tak hanya itu, mantan istri Ridwan Kamil itu juga memajang wajah kekasih korban di media sosialnya dan meminta masyarakat membantu polisi menemukan terduga pelaku agar segera diproses hukum dan mendapat hukuman seberat-beratnya. Sementara itu, akibat kondisi yang sangat memprihatinkan, korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban dirawat di ruang isolasi dengan pengawasan ketat tim medis. Beralih ke informasi berikutnya, kasus pencurian emas terjadi di toko emas di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku menggasak emas dengan berpura-pura menjadi pembeli. Terekam CCTV, seorang pria mendatangi toko emas di Jalan Lasinrang, Kota Parepare. Pelaku berdalih membeli gelang emas 5 gram untuk dihadiahkan kepada ibunya. Saat pemilik toko emas lengah, pelaku langsung membawa kabur gelang emas. Setelah korban melapor, pelaku akhirnya ditangkap polisi. Pelaku mengaku butuh uang untuk menebus sepeda motor milik kakaknya yang ia gadaikan. Pemirsa, waspadalah, seorang bocah menjadi korban penjamretan ponsel di Kalideres, Jakarta Barat. 3 pelaku mengendarai sepeda motor. Tiga remaja berboncengan motor melewati gang di kawasan Rawa, Kalideres, Jakarta Barat. Korban tengah bermain bersama temannya diincar pelaku jambret. Dari kejadian ini diingatkan agar orang tua mengawasi anak mereka saat bermain di luar rumah. Informasi selanjutnya, pemirsa, korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang. Total kerugian diperkirakan lebih dari 35 miliar rupiah. ...620 korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel kembali melapor ke Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan oleh kuasa hukum para korban, Judi Mulya Setia. Total jumlah korban Hanania Travel kini menjadi 1.286 orang dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Polisi kini telah memeriksa sejumlah saksi termasuk para publik figur yang bekerja sama dengan Hanania Travel. Terbaru pada hari Kamis lalu, Davina Karamoy juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Jumlah data yang kemudian sudah kami sampaikan ke Polda
dari gelombang 1, 2, dan 3 itu kurang lebih sekitar ada 1.286 max dengan total nominal 35M 342.293.500 rupiah. Diketahui saat ini 1.286 orang telah menjadi korban dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Memboyong keluarga, Jakarta Fair Kemayoran ramai diserbu pengunjung di akhir pekan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.